Shalom, apa kabar Ibu Sari? Tuhan baik, Pak. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus dahsyat. Teman-teman, ya, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana Tuhan datang dan hadir dan mengubahkan kehidupannya sehingga dulu dia begitu hatinya begitu tidak ada sukacita dan damai. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan, kebahagiaan hidup itu masuk di dalam kehidupannya. Ya, Mas Ari, terima kasih Anda sudah hadir dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Oke, Amin. waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Sari. Silakan Mbak Sari, dimulai dari Baik. latar belakang dulu. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Yusuf dan tim sudah mengizinkan saya untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang saya alami. Pertama, saya dengan Sari Novita, usia saya saat ini sekitar maaf 37 akan 37 akan 38 tahun ini. Saya lahir kebetulan dari keluarga yang berbeda suku ya. Bapak saya dari Medan, Sumatera Utara, Melayu. Ibu saya dari Jawa. Kebetulan kami sendiri ini menganut Muslim sebenarnya karena dari lahir, gitu. Jadi apapun yang diajarkan oleh keluarga tentang agama adalah turun temurun. Dasarnya apa namanya? Kalau mengenai keluarga saya sebenarnya ada salah satu kakek saya dari ibu saya itu sebenarnya dulunya adalah penganut agama Kristen lah ya. Uh, Hanya karena dia menikahi nenek saya, akhirnya jadi mualaf. Tapi ajarannya satu yang sempat saya ingat bahwa Tuhan agama apapun itu baik. Uh, Jangan karena orang tuamu Muslim, kamu ikut Muslim. Dan jangan karena orang tuamu agama lain, kamu ikut agamanya atau segala macam. Pilihlah menurut hatimu. Seperti itu. Itu sempat disampaikan kepada saya puluhan tahun yang lalu. Kemudian saya sendiri, pendidikan saya nggak tinggi-tinggi amat. Kebetulan saya hanya sanggup sekolah sampai sarjana muda atau D3 dan kemudian bekerja. Keluarga saya sendiri pun kebetulan papa saya itu dia PNS dan memang orang yang tegas karena mungkin dia orang Medan ya, kita tahu watak seberang itu keras gitu kan. Dan kebalikannya ibu saya itu karena dia orang Jawa, dia lemah lembut. Dan papa dan mama itu bekerja dua-dua. Jadi dari kami kecil itu saya selalu tinggal ya hanya seperlunya aja lah, seperlunya aja bertemu dengan apa istilahnya ya mungkin rumah itu menjadi tempat kedua lah ya setelah kantor karena lebih lama di kantor dibanding di rumah. Jadi mungkin mereka berangkat saya belum bangun, kemudian saya tidur mereka baru datang seperti itu kan ya. Hanya saja saya memang selalu dibekali dengan pendidikan agama. Boleh dibilang nggak buruk-buruk amat. Orang tua saya selalu, uh, ayo, nak, kita belajar ini, mengaji, mengaji itu bagus. Kita mengaji itu dapat pahala. Setiap kita baca, ininya kita dapat pahala seperti itu. Jadi belajarlah mengaji saya sampai hatam Al-Quran, walaupun saya nggak ngerti itu artinya apa. Karena saat itu yang saya pegang, waktu saya kecil itu, Al-Quran tidak ada tafsir artinya, gitu. Hanya bentukan tulisan Arab saja. Seperti itu. Walaupun mungkin di sekolah suka dijelaskan, ini loh arti surat ini, seperti ini. Tapi itu hanya point to point. Misalkan seperti surat Al-Fatihah, itu artinya ini seperti itu kalau di sekolah dulu ya. Kemudian
Eh, saya sendiri datang dari eh, dua bersaudara lah. Jadi saya hanya dengan adik saya. Jadi kami di rumah saat papa dan mama kerja ya kami suka pergi belajar mengaji atau segala macamnya. Terus udah gitu eh, mereka pun selalu mengingatkan kami untuk sholat 5 waktu menjalankan semua gitu kan. Jangan sampai lewat sholatnya karena nanti kita tidak dapat apa namanya pahalanya lah istilahnya karena eh, yang kita ingat itu Tuhan itu ya Allah gitu kan. Yang kita sembah hanya Allah seperti itu. Dan kemudian beberapa lagi kita menjalankan puasa. Puasa sendiri ada beberapa kategori lah ya. Puasa yang wajib itu yang jelas yang puasa Ramadan. Kemudian yang sunahnya juga ada mungkin puasa menjelang hari apa namanya Idul Adha. Dan kemudian ada beberapa puasa sunnah lainnya seperti itu. Uh, Cuma kadang-kadang namanya anak-anak kita nggak pernah bisa nahan ya. Aduh, lapar nih atau gimana gitu kan. Yang saya ingat tuh, kenapa sih harus puasa seperti itu? Cuman orang tua saya menjelaskan bahwa, nah kita puasa itu karena wajib hukumnya bagi muslim, pertama. Yang kedua, itu baik untuk kesehatan kita. Oke, masuk akal buat saya. Saya sendiri menjalankan semua yang diperintahkan sesuai yang diperintahkan agama lah ya sesuai ininya gitu kan kemudian uh, mengikuti beberapa seperti dulu itu ya remaja masjid atau segala macam kegiatan kerohanian lah ya kita dengar ceramah agama atau segala macam itu saya ikuti karena saya orang yang mau tahu sih apa sih yang didapat nanti bagaimana sih saat kita begini begitu segala macam. Pernah suatu hari saya melihat rekan saya pergi pada hari Minggu kebetulan mereka itu akan pergi ke namanya sekolah minggu ya kalau di gereja. Waktu usia itu saya sekitar usia 10 tahun saat itu saya penasaran ngapain sih mereka kok hari Minggu itu mereka sudah rapi, sudah wangi, sudah bawa-bawa buku, mau kemana sih? Gitu kan. Akhirnya saya ikutilah mereka. Tapi mereka sebenarnya nggak ngajak, cuman aku ngikutin aja gitu di belakang gitu kan. Akhirnya sampai ke rumah ibadah, salah satu rumah ibadah ya Kristen ini, gereja, dan aku lihat setiap dari situ setiap minggu saya pasti mengintip apa yang diajarkan, apa dan segala macam. Sampai akhirnya pernah saya ketahuan oleh papa, uh, saya masuk ke dalam, bukan sebenarnya saya nggak masuk sampai dalam banget. Saya di belakang, di gereja itu di bagian posisi paling belakang. Saya berdiri saja, mengintip lah bahasanya. Kemudian papa tahu dan papa marah. Saat saya pulang, papa panggil saya, yang apa ya saya ditegur gitu kan kenapa sih kamu kok ke gereja katanya itu nggak boleh nak kata dia mereka semua itu kafir hitungannya seperti itu kenapa pak saya bilang mereka lagi nyanyi kok pak sepertinya bahagia sepertinya baik-baik saja saya bilang saya ingat sekali terus kemudian uh, sampai papa bilang iya sekarang gini mana ada sih orang kok nyanyi-nyanyi gembira kalau kita mau berdoa sama Tuhan yang khusyuk kata papa yang ingat bahwa yang di atas itu dengar doa-doa kita ini kok enggak nyanyi-nyanyi sekarang kamu pikir itu yang pertama yang kedua kenapa papa larang sekarang kamu pikir ya mereka itu pakai pakai patung patung Tuhan Yesus lah kemudian apa itu Bunda Maria lah seperti itu
apa itu bukannya musyrik, menyembah Tuhan yang ada di seperti itu. Akhirnya disitulah saya apa ya, seperti di papa bilang ya intinya itu kafir lah gitu kan. Saya bilang, "Pah, kan sama aja. Agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Kakek pernah bilang agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Tidak pernah ada yang buruk." eh itu kemudian papa ambil sebuah apa itu namanya, samurai ya, pedang samurai yang panjang sekali. Itu pun masih di untung ya masih di dalam sarung pedangnya. Jadi papa sampai bilang, pokoknya ini samurainya di leher saya. Saat itu saya 10 tahun. Pokoknya kalau kamu nggak dengar kata-kata papa dan tidak berhenti, kamu nanti akan mati. Kayak gitu. Karena apa? Kamu sudah apa istilahnya menduakan Tuhan. Tuhan kita itu Allah. Seperti itu. Kemudian dari situlah saya nggak pernah lagi datang dan saya mencari-cari. Saya orangnya memang belajar. Jadi kalau punya teman kemana-kemana itu uh, tidak pernah berpilih-pilih teman, walaupun mungkin dilarang. Jangan ini sih temenannya yang ini aja gitu kan. Cuman saya tidak pernah pilih-pilih teman. Jadi saya hidup apa adanya, berteman dengan siapa aja, mau agama apapun, saya selalu berteman. Maksudnya entah dia Kristen, entah dia Konghucu atau Buddha atau apa gitu. Dan memang teman-teman saya banyak ya seperti itulah ya dulu. Dan kemudian apa namanya, saya sendiri sebenarnya beralih itu dari agama yang apa, lalu ke sini saya sendiri mengalami sebuah mimpi. Kurang lebih itu tahun 2019 akhir, sekitar bulan Desember. Saat itu saya bermimpi ada sosok pria besar, tinggi, dan tampan. Mbak Sari, ya, suaranya agak kecil, agak dekat sedikit ya. Kecil ya? Iya, baik-baik. Nah, Jadi ini udah bagus. Sudah jelas. Oke, baik. Jadi di situ saya melihat sosok itu datang dalam mimpi saya. Satu yang saya dengar, aku adalah Isa. Dia bilang, ikuti aku. Dia tarik tangan saya, karena saya memang kalau tidur itu suka gampang aware gitu kan, tersadar. Jadi saya tiba-tiba tersadar. Padahal di saat itu uh, saya masih mau bertanya, maksudnya apa dan siapa? Apakah apakah dia itu siapa gitu loh. Kalau kata orang muslim kan jangan deh percaya mimpi, itu yang datang ke kamu itu jin, yang datang ke kamu itu setan. Seperti itu. Tapi dari situlah saya mencoba mencari tahu apa namanya mengenai Tuhan Yesus. Sekarang zaman sudah canggih, teknologi sudah semakin apa namanya lebih canggih lah ya daripada dulu. Jadi kita bisa searching di Google dimanapun, sampai akhirnya saya beli sebuah Bible sendiri, saya baca. Itu di situ ada beberapa poin yang saya temukan. Jadi akhirnya dan saya meyakini serta saya juga belajar dari teman-teman. Ada teman saya coba tanya saat itu ya. Kebetulan atasan saya dulu di kantor. Pak, saya ini kemarin ada yang datang dalam mimpi. Dia bilang, akulah Isa. Ikuti aku. Dia bilang begitu. Tapi saya keburu sadar, Pak. Saya bilang. Kemudian dia bilang, Sari, kamu
cari tahu kebenaran. Kalau kamu penasaran, coba buka satu situs di YouTube, itu Christian Prince namanya. Dia bilang gitu, saat itu ya channel Christian Prince. Dari situlah saya mempelajari. Jadi nggak seujuk-ujuk langsung saya beralih. Nggak, itu kita butuh proses berapa lama lah ya. Ya, yang lucunya gini, selama proses itu, saya itu ada aja yang dicoba, yang diuji. Karena mungkin inilah proses saya untuk menerima Tuhan. Jadi entah dibuat seperti langsung gimana ya, awal tahun 2020 kemarin kita COVID, tiba-tiba saya nggak ada kerjaan, saya semua kita berhenti karena saat itu saya kerja hanya freelance, jadi kerja berdasarkan dipanggil, kita dipanggil baru kita ke kantor. Ya kalau freelance nggak ada gaji tetap kan, akhirnya ya sudah. Sampai akhirnya kita punya banyak waktu untuk mencari tahu mengenai siapa sih Isa ini, gitu kan? Siapa sih dia? Saya pelajari ini itu segala macam. Kemudian sampai saya bertemu ayat satu surat yang kalau nggak salah Yohanes 10:30. Disitulah aku dan Allah Bapa adalah satu. Disitulah saya benar-benar tersadar bahwa perjalanannya, maksudnya ini aku di sini kan Isa kan, menurut kami itu nabi Isa gitu kan. Karena di situ di Yohanes sendiri menceritakan tentang banyak ya, saya udah baca juga, tapi saya nggak terlalu hafal lah ya. Mungkin kurang lebih di sini aku ini kan berarti kan Yesus, Isa Al-Masih kan. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Isa dan Allah Allah Bapa itu ya dia juga gitu loh. Kemudian seiring berjalannya aku bisa meyakinkan segala yang ada. Aku coba meyakini hatiku, memantapkan jiwaku. Kemudian barulah saya mencari tahu. Karena ini ya, karena lagi COVID saat itu, jadi gereja streaming tuh. Kebetulan lah di situ saya belajar dari beberapa gereja. Saya masih mencari-cari gereja-gereja mana gitu kan ya. Saya mencari yang kira-kira bisa memberikan pencerahan atau jalan lah ya buat saya. Benar-benar mantap. Hanya saja saya sendiri sampai saat ini belum sempat dibaptis karena kita keterbatasan dengan gereja itu tutup, tidak operasi ya, maksudnya tidak seperti masjid, masih beberapa datang, tapi mereka kan memang sesuai dengan ketentuan yang ada, mengikuti lah gitu. Sampai sebelum PPKM saya sempat datang ke gereja, berserah diri sama Tuhan, saya menyerahkan hidupku, tapi memang saya belum sempat bertanya-tanya gitu untuk itu. Yang saya rasakan ini selama ini adalah perubahan yang sangat luar biasa. Tuhan itu baik. Kenapa? Perjalanan hidup saya pahit, Pak. Saya ini sendiri single parent. Kebetulan suami saya sudah almarhum atau sudah meninggal dunia, Pak. Jadi saat hidup itu, yang namanya orang, kita waktu muda berumah tangga itu punya mimpi, wah nanti kita bahagia, punya anak, hidup bahagia seperti itu. Tapi ternyata yang saya dapat salah, Pak, nol besar. Saya mengandung anaknya, saya dipukuli, kita bisa dibilang KDRT ya Pak ya.
saya sabar, mencoba sabar. Karena apa? Iya. Muslim, uh, surga seorang istri itu ada pada suaminya. Kalau kita melayani suami kita dengan baik, segala macam, itu kita dijamin masuk surga, Pak. Jadi, walaupun walaupun saya merasa saya ini seperti uh, apa ya, disakiti lahir batin saya, Pak, capek gitu ya. Bahkan sampai saat ini membekas, mata saya rusak, mungkin ini gigi palsu, Pak, gitu kan, yang dia tonjok, yang dia apain, raga saya ini tidak sempurna, Pak. Tapi saya tetap sholat, menjalankan semua perintahnya. Saya menangis, bahkan saya sholat tahajud. Ya Allah, berikanlah pencerahan untuk suamiku, bukakanlah mata hatinya, gitu kan. Terus tiap malam tidak putus, Pak. Sekian tahun lamanya. Anak saya sudah 3, tapi saya masih diperlakukan seolah-olah saya ini hewan, saya ini binatang. Padahal saya, walaupun sudah dia berlaku kasar kepada saya tetap mengabdi. Karena pegangan saya cuma satu, surga saya ada pada suami saya. Dia tidak berbuat baik, dia tidak sholat, saya mengingatkan untuk, ya ayo sholat, ayo dong, gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dibilang bahwa itu tuh apa ya, katanya sebagai istri yang soleha harus masuk membawa atau mengingatkan suaminya, ayo kita sholat lagi, ayo kita ini. Oke lah, sehari 2 hari dia ingat gitu ya, dia apa namanya, dia sadar. Tiba-tiba besok-besoknya lagi ya udah tuh kayak gitu, siksa saya lagi, apalagi. Cuman satu, saya tidak pernah kasih tahu, saya tidak pernah bagi tahu orang tua saya. Sampai mama dan papa meninggal, saya pendam itu semua sendiri. Walaupun mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak mau tanya, karena saya juga tidak pernah mau bilang. Karena inilah pilihan hati saya, inilah istilahnya resiko saya menikah dengan dia. Seperti itu. Sampai harta benda yang semuanya ini habis-habisan, Pak. Kami jual semua. Karena apa? Saya baru tahu setelah saya hamil anak kedua saya bahwa dia menggunakan narkoba. Saya tidak kasih uang, dia pukul saya, dia siksa saya. Saya kasih uang pun masih saya disiksa dan dipukul, Pak. Dan sadisnya itu di depan anak-anak saya. Yang notabene-nya mereka masih kecil-kecil dan akan merekam kejadian itu. Sampai saya sendiri melihat setiap kali ayahnya marah ke saya, anak saya yang paling besar itu seperti mengepalkan tangan, seperti benci sekali oleh ayahnya. Saya mau minta cerai waktu itu, tapi saya ingat lagi, gimana masa depan anak-anak saya? Harus gimana saya menjalani ini, membesarkan mereka atau gimana? Di situ masih buta. Saya hanya bisa meminta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya, berikanlah saya keselamatan, lindungilah saya, jangan ambil nyawa saya karena saya mau melindungi anak-anak saya. Setiap malam doa yang sama, sampai menangis, sampai apa, tapi itu terjadi dan terjadi lagi. Sampai suatu hari, mungkin jawaban Tuhan, kami tidak bercerai hidup, tapi kami cerai mati. Mendadak, dia seperti seolah kena serangan atau apalah ya, namanya serangan jantung atau angin duduk, saya kurang tahu bahasanya yang enak yang mana. Jadi 2 hari sebelumnya itu dia baru saja memukul saya.
dia sodorkan pisau ke saya. Saat itu dia kesakitan, saya hanya bilang, Tuhan gak mungkin kasih kamu sakit tanpa alasan. Kasih kamu sakit mendadak seperti ini tanpa alasan dan segala coba deh, ingat deh kesalahan kamu pada kami, saya bilang. Sampai akhirnya dia sempat minta maaf sama saya, sama anak-anak. Tapi dalam perjalanan saya menuju rumah sakit, dia sudah tidak tertolong. Dan dari situ saya berjuang sendiri membesarkan anak-anak saya, ketiga anak-anak saya. Di situ itu titik terendah saya. Kenapa? Saya bilang rumah sudah tidak ada. Pokoknya harta benda yang saya miliki itu nol, zero. Saya benar-benar harus mencari tempat sama anak-anak itu tidur itu kita di tikar yang notabene tipis sekali, yang selembar gitu kan. Bantalan kami tuh hanya baju-baju. Karena saya benar-benar mulai dari nol sama sekali, saya nggak tahu mau kemana. Saya bawa anak-anak ini, saya punya uang, saya sewa, saya kontrak rumah kecil yang 3 petak gitulah ya. Enggak 3 petak, 2 petak. Itu jadi hanya kamar dan kamar mandi dan dapur. Di situ saya tidur beralaskan benar-benar selembar tikar, saya nggak punya apa-apa. Bahkan saya mulai bangkit, mencari jalan untuk menghidupi anak-anak saya. Setiap hari saya pergi dari pagi sampai malam. Tidak ada kebahagiaan. Kita nggak lupa tetap berdoa, sholat 5 waktu nggak tinggal. Tapi yang saya ini kan yang saya sesali, tidak ada perubahan. Di saat itu saya pergi pagi pulang malam, yang penting bisa makan lah istilahnya, seperti itu. Anak-anak saya tinggal, mereka sendirian di rumah tanpa saya. Dan sampai saya bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi ini, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Terputus. Jadi sebelum saya ketemu dengan Tuhan ini dalam mimpi, Pak, hidup saya itu benar-benar yang serba kekurangan, dan saya harus meninggalkan anak-anak dan mereka belajar sendiri. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Yang paling besar itu saat itu masih usia 10 tahun. Kemudian yang nomor 2 itu baru 7 tahun, dan yang paling kecil itu baru mau 6 tahun. Saya meninggalkan mereka dari pagi sampai tengah malam hanya untuk mencari bisa menghidupi mereka lah ya, gitu. Seperti itu, Pak. Kemudian setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan saya mempelajari dan saya meyakini serta mengimani, saya percaya Dialah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan seperti menjamah saya. Nah, seperti ayolah sini gitu kan ya. Dia tuh seperti ini loh, ada aja berkat yang saya nikmati hingga saat ini, yang tadinya saya nggak mampu kasih untuk anak-anak saya. Istilahnya kalau dulu kita beli baju aja nggak sanggup, Pak. Bener. Minta tolong sama teman. Aku pinjam dong uang 10.000. 10.000 aja buat beli susu. Saya bilang karena anak saya yang kecil nggak bisa tanpa susu. Itu mereka tuh nggak mau bantu, Pak. Sesusah itukah saya? Harusnya kalau memang kita sesama muslim, tolonglah rangkul kami. Saya ini sendiri loh. Saya ini meminjam loh, bukan meminta, gitu kan. Nanti saya ada uang saya kembalikan, seperti itu. Tapi seolah semua menjauh, Pak, menjauh dari saya. Itu saya masih muslim, Pak.
Jadi gimana ya? Kayak nggak ada. Kalau kata orang kan, oh iya kalau Muslim itu kan saling bersaudara, lo begini kerukunan apa segala macam yang kuat. Mana Pak buktinya? Nggak ada. Mereka tidak membantu saya, gitu kan? Malah uh, ya udah lo gue lah kalau bahasanya, gitu kan. Tapi Tuhan itu sangat baik. Saya alami sendiri. Apapun jalan yang sulit sekalipun. Saya kemarin ini sempat memindahkan sekolah anak-anak saya. Uh, saya itu dipersulit karena si Pak RT ini yang sekarang saya tinggal, dia lihat KTP saya, tapi ya Muslim. Dia lihat KTP saya masih Muslim. Tapi kenapa ya? Kok saya pakai kalung? Maaf, lambang ini dia bertanya apa? Lambang Kristen. Dia bilang gitu. Mohon maaf Pak, saya sekarang saat ini saya meyakini inilah Tuhan saya, inilah kepercayaan saya. Saya bilang seperti itu. Wah, dia nggak mau kasih saya domisili. Untuk saya bilang, Pak, saya mohon, Pak, ini saya mau pindahkan sekolah anak-anak saya. Saya mau beri yang terbaik untuk anak-anak saya. Dia tetap, karena dia tuh kayak seperti punya dendam pribadi, dendam kesumat sama saya, padahal saya nggak kenal dia banget, itu nggak, sama kali nggak. Gitu kan. Puji Tuhan, ada aja jalannya. Sampai saya menemukan satu sekolah yang itu saya dikasih jalan sama salah satu kenalan saya di sini juga. Dia kebetulan memang orang Kristen juga. Sari, kamu coba begini. Aku bilang, ya Kak, kenapa ya Kak ya? Kok gini amat? Saya tuh pengen sekolahin anak aja susah. Saya bilang, cuma minta domisili loh. Saya nggak minta lain-lain. Saya bilang gitu. Kemudian, akhirnya dia bilang, coba kamu sekolah ini, kamu urus begini. Ternyata di situ lagi saya ketemu jalan. Tuhan itu baik, saya nggak perlu surat ke domisili apa segala macam, dipermudah. Bahkan di situ saya diberi kemudahan dalam mengurus semua surat-surat yang menurut saya ini bakalan repot nih karena kami ini masih begini gitu kan, masih statusnya putih, dibilang putih enggak, dibilang hitam enggak, ya abu-abu lah gitu kan. Ternyata dipermudah semua, kemudian juga jalan yang dikasih sama Tuhan seperti air yang deras sekali, yang membuat saya seperti ini ya rasanya ya, dan bahagianya tuh beda. Saya benar-benar merasakan kasih dan sayang. Kebetulan memang saya beberapa di sini di lingkungan, kebetulan memang saya baru pindah juga karena di tempat yang lama sudah saya diusir karena mereka fanatik akan Muslim. Kemudian akhirnya saya pindah ke sini dan mereka merangkul saya. Ada beberapa yang maksudnya agama kita dari Kristen sendiri merangkul, udah Sari, pilihan kamu yang terbaik, itu yang ini, kamu yakin nih tadi. Nanti kalau ada apa-apa kamu tanya sama kita, bikin segala. Jadi ada sisi yang membuat saya berasa saya bahagianya itu berbeda dengan yang dulu. Tidak ada tekanan, tidak apa. Saat ini saya punya apa ya? Tidak perlu lagi meninggalkan untuk kerja dari pagi sampai tengah malam untuk luntang-lantung di jalan, ya kan? Tuhan kasih itu, Tuhan beri itu sama saya. Seharian saya pergi dari pagi sampai tengah malam itu saya di jalan ke kantor satu, kantor lain, seperti itu. Dan saya meninggalkan anak-anak saya. Sekarang akhirnya saya bisa buka usaha dari rumah, saya tidak kerja lagi, dan saya bisa menemani anak-anak saya, bisa mendidik mereka, dan saya berharap mereka pun bisa menikmati apa yang saya rasakan. Ternyata anak saya sendiri yang kecil saat ini, Bun, ini kita jangan lupa berdoa segala macam.
dia sendiri sudah mengimani bahwa Tuhannya dia itu Yesus. Gitu. Saya tidak mau tinggalkan anak-anak saya. Saya mau berkumpul di surga nanti di rumah Bapak dengan anak-anak saya. Jadi saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Seperti itu, Pak. Kemudian datanglah masalah-masalah ya setelah saya memikul salibnya Tuhan Yesus ini. Awalnya berat, cobaan datang begini begitu, tapi kembali teman-teman Kristen ini mengingatkan, Sari, jalannya memang seperti itu, pasti akan berat. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menggenggam tangan kita. Saya apa ya, banyak yang kayak dibilang murtad oleh lingkungan, oleh apa. Kemudian tadi saya bilang RT saya itu seperti punya dendam pribadi sama saya. Keluarga saya tuh, adik saya sendiri menjauhkan saya gitu kan. Karena hanya tinggal dia yang saya punya di keluarga saya. Itu menjauhi saya serta keluarga besar saya karena mereka semua muslim. Itu tidak menerima saya bahwa saya mengikuti Tuhan Yesus, tapi saya tidak mendendam, saya dicaci, dimaki segala macam. Justru itulah bedanya. Dari dulu mungkin kalau kita ada orang, kita akan panas. Saat kita muslim pasti panas. Hawanya tuh kayak nggak ada ketenangan, kayak gelisah, kayak bawaannya amarah terus. Tapi semenjak saya mengikuti Tuhan dan saya mengimani firman-firmannya, bawaan saya tuh seperti saya bahagia, hati saya lepas, nggak ada apa ya, nggak ada beban dalam hidup saya menjalani semuanya sempurna lah buat saya. Sampai detik ini, saya yakin dan tetap akan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah jalan bagi saya, jalan kebenaran bagi saya dan anak-anak saya. Kurang lebih begitu Pak Yusuf. Ya, terima kasih Mbak Sari, luar biasa ya. Jadi bagaimana dengan teman setelah tahu bahwa Mbak Sari itu ternyata sudah ikut Tuhan Yesus? Bagaimana respon mereka? Siap Pak. Jadi gini, kita sebenarnya saya sendiri banyak yang lebih banyak teman yang di kalangan Muslim ya Pak ya. Cuma mungkin karena pola pikir mereka ini, kita ini orang kantoran ya Pak saat itu kita bekerja, saya di kantoran lah ya. Jadi pola pikir mereka udah oke lah. Jadi mereka nggak terlalu, saya sering kita sering share di WA, saya ngikuti khotbah nih di gereja Anu gitu kan, misalkan streaming atau apa. Terus kita ketika misalkan surat apa ya, misalkan Matius 1 ayat sekian misalkan seperti itu ya. Itu komen. Dulu saya pakai hijab, saat ini saya tidak pakai hijab. Yang pertama mereka komen, kenapa sih lo buka hijab? Dia bilang gitu. Sebenarnya sih buat saya mau berhijab atau tidak, saya bilang sama. Kalau selama saya meyakini Tuhan Yesus itu ada, kenapa enggak gitu kan? Cuman saya maunya di sini tuh ya udahlah, saya buka daripada nanti jadi masalah gitu kan. Anak saya masih kecil, saya nggak mau jadi ntar saya sulit di sana di sini segala macam. Oke, akhirnya saya buka, tapi saya tetap dengan pendirian saya. Teman-teman saya, mereka itu sebagian support Pak. Yang mana yang terbaik untuk kamu Sar? Ya gitu. Ada juga yang cuma kalau mau sih Sar gitu. Tapi ada juga yang kayak misalkan di depan kita mereka support, di belakang kita mereka, wah itu si Sari tuh murtad tuh begini tuh, buka hijab tuh begini segala macam, ikut Tuhan Yesus, ya kafir dia segala macam. Itu ada Pak. Kayak keluarga saya pun saya sempat dipanggil dan dihakimi. Kenapa saya bilang dihakimi?
tante dan om saya ya, karena orang tua saya sudah tidak ada. Jadi saat itu saya duduk, itu ada beberapa tante dan om saya, di situ saya dihakimi. Kenapa kamu begini begitu? Saya coba menjelaskan, ini loh, ini loh, ini loh. Benar, seperti itu. Tapi ya, hakimi saya tidak 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 setuju lah kalau saya atau saya mengikuti Tuhan Yesus sebagai yang saya yakini sebagai jalan yang benar. Itu sih Pak, kurang lebih. Iya, baik. Puji Tuhan ya. Jadi luar biasa perjalanan seorang Sari, bagaimana beliau meninggalkan agamanya, terus kemudian saat ini beliau mengikut Tuhan Yesus. Karena menemukan kebahagiaan, sukacita, sesuatu yang begitu luar biasa yang beliau belum pernah dapatkan sebelumnya di dalam agama yang sebelumnya, di dalam agama Islam, ya. Padahal Mbak Sari ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan Islam, syariat-syariat Islam dengan taat, sholat tahajud, dan juga puasa dan lain-lain. Tapi ternyata kekosongan yang terjadi, ya, kehampaan, sesuatu yang tidak memberikan gairah hidup yang sebenarnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya.